Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri bagaimana melawan, bagaimana memerangi, bagaimana mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara, saya percaya setiap saudara rindu mengalami kebebasan dari campur tangan kuasa kegelapan. Saudara rindu mengalami kebebasan dari pengaruh iblis dalam kehidupan saudara. Tetapi di sisi lain, saudara juga harus terus sadar bahwa iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan, untuk menyesatkan, dan untuk membinasakan kehidupan saudara. Itu sebabnya mari terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menang melawan setan. Bagaimana kita jauh dari gangguan kuasa kegelapan, jauh dari tipuan dan penyesatan kuasa kegelapan. Dan saudara, adapun topik hari ini adalah tentang bahwa setan akan kembali ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang. Ketika setan pergi dari kehidupan seseorang, maka bukan berarti bahwa setan akan selamanya pergi dan tidak peduli lagi kepada orang tersebut. Tetapi setan akan kembali lagi dan kembali lagi dan kembali lagi, melihat kapan waktunya. Nah, kita akan melihat, kita akan belajar bersama saudara, bagaimana iblis akan kembali lagi dan apa yang harus dilakukan oleh seorang anak Tuhan supaya iblis tidak mengganggu kehidupannya lagi, supaya iblis tidak mempengaruhi kehidupannya lagi dan tidak merusak kehidupannya lagi. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-11, mulai ayat 24 sampai ayat 26. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori, sehingga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan dibahas di dalam video ini adalah prinsip kebenaran yang benar-benar digali dari firman Tuhan. Bukan pikiran, bukan pendapat kita, bukan pendapat saya, bukan pendapat pendeta tertentu, karena iblis tidak pernah takut kepada pikiran dan pendapat orang tertentu. Iblis hanya takut kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu sebabnya kita belajar firman Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan menempati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur.
Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu bagaimana cara kerja iblis, bagaimana cara kerja setan untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Di mana di dalam ayat atau perikop sebelumnya, di sana ada kisah seseorang yang diganggu oleh kuasa kegelapan, dan ketika kuasa kegelapan mengganggu orang tersebut, maka hal yang terjadi adalah orang tersebut dibisukan. Jadi pengaruh kuasa kegelapan tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami kebisuan. Jadi sekali lagi, iblis atau setan akan selalu berusaha untuk memunculkan penderitaan, untuk menimbulkan kesengsaraan bagi manusia. Ada orang yang dirasuki akhirnya mengalami sakit penyakit, ada orang yang dirasuki akhirnya mengalami kebisuan dan sebagainya. Dan kemudian pada waktu itu Yesus mengusir setan tersebut dari orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa berbicara, sehingga orang tersebut mengalami pemulihan. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan Yesus. Setan tidak pernah takut kepada apapun kecuali kuasa Allah, kecuali firman Allah. Nah, pada waktu itu setan sudah keluar dari orang yang tadinya bisu, sehingga dia akhirnya bisa berbicara lagi. Lalu kemudian Yesus mengajarkan bagaimana cara kerja setan supaya murid-muridnya, supaya orang yang mendengarnya pada waktu itu tidak tertipu. Ada beberapa hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam teks yang telah dibacakan kepada saudara. Hal pertama yang perlu disadari oleh semua manusia adalah bahwa dikatakan ayat 24, apabila roh jahat keluar dari manusia, roh jahat keluar dari manusia. Dan sekali lagi di ayat 14 sampai ayat 23, roh jahat itu hanya bisa keluar dari manusia melalui kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan, yang sanggup mengusir, yang sanggup membuat setan lari. Hanya kuasa Tuhan. Dan apabila roh jahat itu keluar, maka dikatakan ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Lihat saudara, di sini firman Allah mencatat bahwa ketika setan keluar dari kehidupan seseorang, maka dikatakan dia satu saat akan kembali lagi. Bukan berarti bahwa ketika setan keluar dari kehidupan seseorang lalu selesai dan setan tidak pernah kembali, tetapi dikatakan di sini bahwa setan akan kembali lagi. Artinya setan tidak tinggal diam. Ketika dia keluar dari kehidupan seseorang, dia akan mencari waktu, dia akan mencari kesempatan untuk bisa masuk lagi, untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa menyesatkan, untuk bisa mengganggu kehidupan orang tersebut. Itu hal pertama yang perlu kita sadari saudara, bahwa setan tidak tinggal diam dan dia akan berusaha mengganggu orang yang pernah dia tempati dan kemudian dia tinggalkan oleh karena kuasa Tuhan. Setan tidak akan pernah berhenti mengganggu kehidupan kita. Setan tidak akan pernah berhenti mengganggu kehidupan saudara. Itu sebabnya sadarilah. Jangan lengah, itu sebabnya berjaga-jagalah, itu sebabnya waspadalah. Isilah kehidupan saudara dengan kuasa Tuhan, benahi kehidupan saudara, tetap hidup dekat dengan Tuhan. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar saudara, dekatkan dirimu kepada Tuhan maka dia akan mendekat kepadamu, maka Tuhan akan dekat kepadamu. Karena ketika Tuhan dekat dengan kita, iblis akan menjauh. Tapi ketika Tuhan jauh dari kita, maka iblis akan mendekat. Jadi bagaimana supaya iblis tidak bisa masuk lagi, tidak bisa mengganggu lagi?
tidak bisa mendekat lagi, dekatlah kepada Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Saat ini, bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara? Apakah saudara menjalani hidup dekat dengan Tuhan? Apakah saudara menjalani hidup dengan mengandalkan kuasa Tuhan? Karena sadarilah, iblis tidak berhenti. Ia terus bekerja, ia terus menantikan waktu kapan dia punya kesempatan untuk mengganggu dan menyesatkan kehidupan saudara. Bayangkan saudara, kita sudah belajar tentang pencobaan iblis terhadap Tuhan Yesus. Yesus saja dicobai oleh iblis. Padahal Yesus tidak mungkin jatuh. Yesus tidak mungkin kalah, karena kalau dia jatuh, kalau dia kalah, dia bukan Tuhan. Tapi sudah tidak mungkin jatuh, tapi iblis juga tidak berhenti. Iblis juga terus mencobai sampai 3 kali dia mencobai Yesus. Dan ketiga kali itu gagal. Apakah iblis berhenti? Firman Allah mencatat bahwa ketika iblis gagal mencobai Tuhan Yesus, akhirnya dia undur dan menunggu waktu yang tepat. Artinya apa saudara? Iblis tidak menyerah, setan tidak menyerah. Dia tetap menunggu waktunya. Dia tetap menunggu waktu yang tepat, kapan dia bisa mengganggu, kapan dia bisa memasuki, kapan dia bisa kembali lagi. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan saudara, itu artinya setan sudah keluar dari kehidupan saudara. Dan kalau setan sudah keluar dari kehidupan saudara, sadarilah bahwa setan juga akan terus menantikan waktunya, kapan dia bisa kembali lagi, kapan dia bisa mempengaruhi lagi. Saudara, saya menyaksikan dan melihat dalam kehidupan umat-umat Tuhan, jiwa-jiwa yang saya layani adalah bahwa ketika mereka diikat oleh kuasa kegelapan, dipengaruhi, dikuasai oleh kuasa kegelapan, belum mengenal Tuhan, belum beriman, tetapi satu kali akhirnya mereka datang beribadah, saya melihat kelepasan terjadi. Saya melihat Allah membebaskan. Ada orang yang dulu sebelum dia datang kepada Tuhan terlihat beban hidupnya begitu berat, terlihat bahwa iblis begitu menguasai, melingkupi kehidupannya sehingga kesusahan, penderitaan, beban, persoalan menindih kehidupannya. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengalami kebebasan karena kuasa Tuhan mengalahkan iblis yang selama ini menguasai, mempengaruhi hidupnya. Akhirnya dia dibebaskan, akhirnya dia dilepaskan. Tetapi alangkah menyedihkannya bahwa karena pengaruh dunia, akhirnya orang tersebut jauh dari Tuhan. Karena pengaruh dunia, kepentingan dunia, kemewahan dunia, akhirnya orang tersebut atau keluarga tersebut akhirnya lebih mengutamakan perkara dunia. Dan itu akhirnya membuat kehidupan mereka hancur kembali. Kenapa? Karena sekali lagi, setelah iblis keluar dari kehidupan seseorang, dia tidak berhenti. Dia akan tunggu waktunya, kapan dia bisa mengganggu, kapan dia bisa masuk dan merusak lagi. Hari ini kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup saudara dan iblis sudah meninggalkan, keluar dari kehidupan saudara, maka ketahuilah dan sadarilah bahwa iblis akan terus kembali. Iblis akan menunggu waktunya, kapan dia bisa merusak lagi, kapan dia bisa memasuki lagi dan mempengaruhi lagi. Sadari dan berjaga-jagalah, tetap hidup dekat dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena ketika saudara jauh dari Tuhan, di sanalah kesempatan bagi iblis untuk merusak kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, ayat 26 dikatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka merusak dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan yang semula. Saudara, hal yang kita lihat di sini adalah bahwa ketika iblis kembali, dia tidak kembali hanya seorang diri. Tetapi dikatakan di sini bahwa dia akan mengajak 7 roh lain
yang lebih jahat daripadanya. Jadi ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang, dan iblis akan menantikan waktunya kapan dia memasuki lagi, dan ketika iblis punya kesempatan, dia tidak akan masuk sendirian, saudara. Dia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan kemudian itu berakibat atau mengakibatkan keadaan yang lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih buruk dari yang sebelumnya, yang akan terjadi dari kehidupan orang tersebut. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau iblis diberi kesempatan untuk kedua kalinya, maka dia akan menimbulkan kerusakan, kehancuran yang lebih parah. Dia akan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Itu artinya jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Di video sebelumnya kita sudah belajar, jangan beri kesempatan kepada setan. Kenapa, saudara? Karena kalau diberi kesempatan kepada setan, maka dia akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Dia akan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Adakah saudara melihat di sekeliling saudara bahwa ada orang yang dulunya sudah datang kepada Tuhan, sudah setia, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan, tapi kemudian ketika dia beri kesempatan kepada setan, ketika dia beri celah kepada setan, akhirnya hidupnya kembali dikuasai oleh setan, dan kemudian menghasilkan, berakibat kerusakan yang jauh lebih parah. Saya percaya saudara bisa melihat orang-orang seperti itu di sekeliling saudara. Saudara, saya sebagai gembala, saya sebagai orang yang menggembalakan orang banyak, saya melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang dulu sempat datang kepada Tuhan, tetapi kemudian dia memberi kesempatan lagi kepada setan memasuki kehidupannya melalui tindakan dan kebiasaan hidupnya yang tidak benar. Akhirnya saya melihat kehancuran yang dimunculkan oleh iblis itu jauh lebih hancur. Kehancuran yang dimunculkan oleh iblis itu jauh lebih parah. Ada seorang yang datang kepada Tuhan. Anak muda ini datang kepada Tuhan, lalu kemudian ketika dia mulai beribadah, dia mulai mengalami Tuhan, dia mulai bertumbuh dalam Tuhan, dan akhirnya dia terlibat pelayanan. Pertumbuhannya luar biasa, saudara. Pengalamannya dengan Tuhan, mujizat yang dia alami juga luar biasa. Bagaimana Tuhan menyembuhkan dia dari satu penyakit yang begitu parah. Bagaimana Tuhan memberi berkat-berkatnya bagi dia. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya. Ada begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Dan orang tersebut, anak muda tersebut rajin dan begitu rajin melayani. Saya bangga dengan anak muda ini. Tetapi satu kali dia membuka kesempatan kepada iblis. Dia mulai terlibat dengan perjudian lagi, dan lama-lama dia mulai terlibat dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bahkan dia yang sudah berkeluarga akhirnya mulai terlibat dalam perselingkuhan dan sebagainya, dan hidupnya makin parah dan makin parah. Dan akhirnya iblis menghancurkan dan merusak kehidupannya sebegitu rusaknya, saudara. Keluarga itu hancur, betul-betul hancur. Sebagai gembala, hatiku menjerit melihat. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku sudah berdoa, aku sudah menasihati, tetapi mereka tidak mendengar, mereka tidak bertobat. Akhirnya iblis menghancurkan sehancur-hancurnya. Perceraian terjadi, korban terjadi. Ada orang-orang yang meninggal di tengah keluarga tersebut akibat dari semua tindakan-tindakan yang tidak benar ini tadi. Akhirnya iblis berkuasa di sana. Iblis menimbulkan kehancuran sehancur-hancurnya di sana. Belakangan anak muda ini yang sekarang sudah menjadi orang tua kembali bertobat, saudara. Tetapi sangat menyedihkan bahwa sebelumnya kehancuran sudah begitu hancur terjadi di tengah keluarganya. Sampai hari ini
keluarganya masih mengalami kehancuran. Sangat bersyukur dia kembali datang kepada Tuhan setelah sekian tahun lamanya. Tetapi kehancuran yang sudah dimunculkan oleh iblis, diakibatkan oleh iblis, sudah begitu parahnya di tengah keluarga ini. Jadi benar nyata, saudara, bahwa ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang, dia akan terus tunggu kesempatan. Dan tidak ada yang kebal, saudara, tidak ada yang kebal dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya kita harus tetap dekat dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melawan dan mengalahkan segala kuasa kegelapan. Kalau dibayangkan anak muda ini ketika dia datang kepada Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan dan terlibat melayani, semua orang akan berkata bahwa dia tidak akan pernah mundur lagi daripada Tuhan. Semua orang berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan lagi. Bahkan orang-orang sudah menganggap dia sebagai hamba Tuhan karena luar biasa pertumbuhannya dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, iblis terus menantikan waktunya. Iblis terus menantikan saatnya untuk bisa mempengaruhi lagi, untuk bisa masuk dan menghancurkan lagi kehidupan orang tersebut. Dan benar saja, saudara, ketika ada celah, iblis masuk dan merusak serusak-rusaknya. Dan ada begitu banyak yang lain juga, saudara. Ada anak-anak muda yang juga bertobat dan kemudian melayani Tuhan. Akhirnya iblis punya kesempatan untuk menghancurkan kehidupannya. Iblis punya kesempatan untuk menjauhkan dia dari Tuhan, yaitu melalui pasangan hidupnya. Anak muda ini ketika dia datang kepada Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dia melayani, tetapi akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus dan pergi kepada keyakinan yang lain. Oleh karena teman hidup, iblis punya celah melalui teman hidupnya, dan hari ini dia meninggalkan Tuhan dan hidupnya selalu saja mengalami kehancuran, selalu mengalami kegagalan dan sebagainya. Dan ada begitu banyak yang lain, saudara. Ada orang-orang juga yang iblis punya kesempatan melalui jabatan. Saya pernah juga menggembalakan seorang anak muda. Dia punya cita-cita. Dia datang kepada saya, Pak Pendeta, doakan cita-cita saya. Dan kami berdoa bersama, kami berpuasa bersama. Dan akhirnya apa yang dia cita-citakan terwujud, saudara. Nah, tetapi yang parah adalah ketika cita-citanya terwujud dan dia bertugas, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa-dosa, begitu banyak dosa-dosa akhirnya dia kerjakan, dan sekarang dia jauh dari Tuhan. Ya, jabatan dia punya, tetapi iman mengalami kehancuran yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi, iblis akan terus mencari kesempatan kapan dia bisa kembali, kapan dia bisa merusak. Dia akan terus mencari waktu, kapan dan kapan. Kalau Yesus pun digodai oleh iblis, dicobai oleh iblis. Kalau Yesus pun setelah iblis kalah, masih ditunggu oleh iblis kapan waktunya dia bisa kembali beraksi terhadap Tuhan Yesus, apalagi kepada saya dan saudara. Itu sebabnya tetaplah dekat dengan Tuhan, tetaplah berjaga-jaga. Dan juga, saudara, hal yang saya ingin kita lihat adalah di ayat 25 di sana dikatakan, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Dikatakan di sini bahwa iblis keluar dan dia kembali kepada rumahnya itu yang telah dia tinggalkan terlebih dahulu, dan kemudian dia melihat bahwa rumah itu didapati bersih tersapu dan rapi teratur. Ada kondisi yang ditegaskan di sini adalah bahwa kondisinya lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan lebih parah, lebih baik dari yang sebelumnya kondisi rumah tersebut. Karena rumah tersebut bersih dan teratur, disapu bersih dan rapi diatur. Tetapi hal yang tidak ada disebutkan di sana adalah tentang penghuninya. Rumah itu bersih, teratur, artinya lebih baik dari yang sebelumnya, tetapi tidak ada yang menempati, tidak ada yang tinggal di situ, tidak ada yang berkuasa di situ. Ini menjadi gambaran, saudara, bahwa ketika ada orang yang bertobat dan iblis pergi dari kehidupannya, dan kehidupan orang tersebut meskipun lebih baik,
meskipun semakin baik, tetap hidupnya semakin teratur, hidupnya semakin bersih. Tetapi kalau Tuhan tidak memenuhi kehidupannya, maka setan punya kesempatan untuk masuk dan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Jadi bukan berarti, saudara, ketika seseorang bertobat dan kehidupannya lebih baik, nampaknya lebih baik, lebih teratur kehidupannya, bukan berarti iblis tidak punya kesempatan lagi. Karena kalau rumah tersebut tidak diisi dan dipenuhi, maka iblis akan terus punya kesempatan. Jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang datang kepada Tuhan, maka hidup kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Hidup kita tidak cukup hanya lebih teratur dari sebelumnya. Tetapi hidup kita harus diisi dan dipenuhi oleh Tuhan. Harus ada Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, supaya iblis tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk masuk. Bahkan iblis akan lari karena ada kuasa Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Yang menjadi masalah di dalam teks firman Tuhan ini tadi dikatakan bahwa rumah tersebut memang rapi, rumah tersebut memang teratur, bersih, tetapi rumah tersebut kosong. Jangan sampai hidup saudara kelihatan baik, kelihatan teratur, kelihatan semua baik-baik saja. Saudara kelihatan bersih dalam menjalani kehidupan saudara, tetapi rumah saudara kosong. Hidup saudara kosong. Artinya apa, saudara? Biarlah kuasa Tuhan, biarlah Tuhan hadir, Roh Kudusnya hadir, memenuhi kehidupan saudara. Biarlah Tuhan berkuasa atas kehidupan saudara. Biarlah Tuhan memenuhi seluruh kehidupan saudara. Maka dengan demikian tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan bagi setan untuk menghancurkan kehidupan saudara. Seringkali saudara ada pertanyaan. Satu kali bapak saya pernah bertanya. Dia berkata begini, saya melihat si Anu itu, dia begitu rajin. Waktu itu saya mengajak bapak saya ke gereja. Pak, mari datanglah beribadah, datanglah ke gereja. Saya masih sangat kecil waktu itu, saudara, masih SD. Saya mengajak orang tua saya ke gereja. Tetapi waktu itu saya ingat sekali alasan bapak saya adalah bahwa si Anu itu sudah datang ke gereja, hidupnya begitu baik, begitu teratur, tetapi kok hidupnya sepertinya penuh masalah, penuh persoalan. Hidupnya begitu berantakan. Itu membuat bapak saya merasa dia tidak tertarik untuk datang ke gereja pada waktu itu. Sekali lagi saudara, kelihatan semua baik, kelihatan semua teratur, bukan berarti iblis tidak punya kesempatan untuk mengganggu, untuk masuk, untuk merusak. Karena kalau rumah kehidupan kita dipenuhi oleh kuasa ilahi, kalau rumah kehidupan kita Allah hadir dan berkuasa di sana, itulah yang akan mengakibatkan iblis tidak punya kesempatan. Tapi serapi, seteratur apapun, tapi kalau tidak diisi oleh Tuhan, tidak dipenuhi oleh Tuhan, iblis punya kesempatan untuk merusak di sana. Hari ini saudara, seberapa baik kehidupan saudara, seberapa teratur kehidupan saudara. Dan bukan hanya baik dan teratur, seberapa Allah berkuasa menguasai kehidupan saudara, seberapa berserah saudara kepada Tuhan sehingga kuasa Allah memenuhi kehidupan saudara, kuasa Allah melingkupi kehidupan saudara, dan iblis tidak punya kesempatan untuk mengganggu kehidupan saudara. Jadi saudara, tidak cukup saudara hanya baik, harus baik. Tidak cukup saudara memiliki hidup yang teratur, sekalipun harus hidup saudara harus teratur. Tetapi melebihi dari semua itu, saudara harus hidup dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Rumah kehidupan saudara harus terisi dengan kuasa Tuhan. Rumah kehidupan saudara tidak boleh kosong. Hati saudara tidak boleh kosong. Hati saudara harus diisi oleh Allah.
harus diisi oleh kuasa ilahi. Maka dengan demikian saudara akan melihat bahwa iblis itu menjauh dari kehidupan saudara ketika kuasa Allah memenuhi kehidupan saudara. Adakah saudara saat ini mengalami hidup saudara dipenuhi oleh Allah? Kalau hidup saudara dipenuhi oleh Allah, tidak perlu khawatir saudara, tidak perlu takut. Setanlah yang akan takut melihat saudara, karena ada kuasa ilahi dalam kehidupan saudara. Kalau hidup saudara dipenuhi oleh kuasa Allah, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, karena ada kuasa yang lebih besar daripada segala kuasa setan ada pada saudara, yang membuat setan akan takut. Tetapi kalau hari ini hidup saudara semuanya kelihatan baik, ekonomi saudara baik, perbuatan saudara baik, tindakan saudara baik, cara hidup saudara baik, jangan tenang dulu saudara. Pertanyaannya, apakah Tuhan hadir dalam hidup saudara? Apakah Tuhan memenuhi kehidupan saudara? Karena kalaupun semuanya baik dalam hidup saudara, tapi Tuhan tidak sedang memenuhi kehidupan saudara, hidup saudara hanya menunggu waktu, karena iblis akan terus berjuang dan berusaha. Dan kehidupan yang seperti itu, yang semuanya kelihatan baik tapi Tuhan tidak hadir di sana, itu kehidupan, itu keluarga yang paling diinginkan oleh iblis untuk dia hancurkan. Itu sebabnya saudara, isi hidup saudara dengan kehadiran Tuhan. Biarlah hati saudara dipenuhi oleh Tuhan, keluarga saudara dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan hadir di sana, Tuhan berkuasa di sana, Tuhan bekerja di sana. Tuhan hadir memenuhi seluruh kehidupan saudara. Maka iblis akan takut, iblis akan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa ketika kuasa kegelapan keluar dari kehidupan seseorang, bukan berarti semuanya sudah beres. Bukan berarti semuanya sudah baik-baik saja karena setan sudah pergi dari kehidupan seseorang. Ada begitu banyak orang hidupnya hancur kemudian saudara, karena dia tidak menyadari bahwa iblis akan kembali lagi. Karena kalau Yesus pun yang dia cobai 3 kali, dan setelah dia kalah mencobai Yesus, dia undur dan dia menunggu waktu yang tepat untuk mencobai Yesus kembali. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau hari ini oleh kuasa Allah iblis sudah keluar dari kehidupan saudara, maka iblis akan terus menantikan waktunya kapan dia bisa menghancurkan kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, tetap dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Tetap hidup mengandalkan Tuhan supaya kuasa ilahi memenuhi kehidupan saudara. Dan dalam perjalanan hidup saudara, saudara juga harus sadar supaya saudara jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang main-main dengan kuasa kegelapan. Sudah bertuhan, sudah ke gereja, tapi masih berdukun juga, masih percaya kepada mitos-mitos juga, masih melakukan hal-hal yang menduakan Tuhan juga. Sadarilah bahwa ketika setan keluar dari kehidupan saudara dan kemudian dia punya kesempatan untuk masuk lagi, maka bukan kebaikan yang akan dia kerjakan. Bukan saudara. Bukan rezeki saudara yang akan ditambahkan. Bukan kesehatan saudara yang akan dikerjakan. Bukan saudara. Tapi yang akan dikerjakan oleh setan adalah kehancuran yang jauh lebih parah. Karena dia akan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripada dia. Itu sebabnya jangan beri kesempatan kepada setan. Karena setan tidak akan pernah mengerjakan kebaikan. Dia akan mengerjakan kerusakan yang jauh lebih parah. Dia akan ajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya, yang sama-sama mereka akan mengerjakan kehancuran dari kehidupan orang tersebut. Itu sebabnya saudara, jaga diri selalu dekat dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu hadir dan memenuhi kehidupan kita. Karena kalau iblis kembali dan dia dapati rumah itu teratur, rapi, bersih, tapi tidak ada yang tinggal di sana, di mana hanya 2 yang bisa tinggal di sana, setan atau
Tuhan. Dan kalau semuanya rapi teratur, hidup kita rapi teratur, tetapi Tuhan tidak hadir di sana, maka iblis punya kesempatan, dia akan ajak 7 roh jahat yang jauh lebih jahat daripada dia. Artinya apa, saudara? Untuk mengalahkan setan, selain kita menyadari bahwa setan akan terus kembali sehingga kita terus berjaga-jaga, selain kita menyadari bahwa kalau diberi kesempatan kepada setan, dia akan mengerjakan kehancuran yang lebih parah, yang ketiga yang jauh lebih penting adalah bahwa selalulah memiliki Tuhan yang hadir dan memenuhi kehidupan saudara, sehingga tidak ada kesempatan kepada kuasa kegelapan. Saudara, saya berdoa biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara. Saudara menjadi pemenang-pemenang atas segala kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan akan terus berusaha menghancurkan, membinasakan. Bahkan dia akan ajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk mengerjakan kehancuran. Tetapi bagi saudara, saya percaya kuasa firman Tuhan, kuasa ilahi melingkupi kehidupan saudara, sehingga dia tidak akan pernah bisa kembali, sehingga dia tidak akan pernah bisa mengganggu lagi, karena Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Isi hidup saudara dengan kuasa ilahi. Buka hati saudara supaya Tuhan yang memenuhi kehidupan saudara. Maka dengan demikian tidak ada kesempatan bagi kuasa kegelapan. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara terus mengalami kebebasan dari segala campur tangan kuasa kegelapan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau mengenal anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu seluruh kehidupan mereka. Engkau tahu seluruh pergumulan mereka. Dan saat ini kami sudah belajar firman-Mu. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu bahwa iblis akan terus berusaha untuk menghancurkan kehidupan setiap umat manusia. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Jamah mereka, lawat mereka, lingkupi mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jangan beri kesempatan kepada setan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memenuhi hati mereka. Engkaulah yang memenuhi seluruh kehidupan mereka. Maka dengan demikian iblis tidak punya kesempatan. Iblis tidak punya celah untuk mengganggu kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ajar mereka sadar bahwa setan akan terus berusaha mengganggu mereka. Tetapi biarlah mereka mengandalkan Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Dan ajar mereka untuk terus membuka hati, sehingga Engkaulah yang memenuhi kehidupan mereka. Karena dengan Engkau memenuhi kehidupan mereka, segala campur tangan kuasa kegelapan akan dikalahkan, akan dipatahkan, akan dihancurkan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin ada beban, persoalan, pergumulan hidup mereka. Tuhan juga kiranya yang campur tangan. Mungkin ada iblis yang sedang berjuang untuk menghancurkan, menimbulkan masalah, persoalan, beban dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang ulurkan tangan, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Hadirlah Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bekerjalah Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa dan campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terus kami akan belajar di dalam seri-seri video, di mana dalam beberapa video ini kami akan terus belajar bagaimana mengalahkan setan, bagaimana mengalahkan segala campur tangan kuasa kegelapan. Kami percaya, hamba percaya Tuhan, umat-umat-Mu akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Umat-umat-Mu akan mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan ketika anak-anak-Mu ini Tuhan hidup dekat dengan Engkau, dipenuhi oleh kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur
buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Ulurkan tangan-Mu dalam hidup mereka, berkati mereka. Biarlah kuasa ilahi melingkupi mereka, dan tidak ada celah bagi kuasa kegelapan untuk mempengaruhi, untuk mengganggu kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu.
Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini.
Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini.
Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian, mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh.
Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka, di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga.
Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.